Aku pernah mengira bahwa cinta itu sederhana, seperti angin laut yang menyapa pantai Bali setiap sore. Aku salah besar. Sampai hari itu tiba, ketika segalanya runtuh dalam sekejap. Aku berdiri di luar gedung pengadilan Jakarta, tangan gemetar memegang tas berisi dokumen rahasia, dan tiba-tiba suara kasar menyergap dari belakang, "Hei, kau! Berhenti di situ!" Itu polisi, wajahnya penuh kebencian yang tak disembunyikan, matanya menyipit penuh prasangka. Dia menangkapku karena melihat aku berpelukan singkat dengan Ardi, kekasihku, di trotoar. "Pria gay seperti kalian ini penyakit masyarakat," bentaknya, sambil mendorongku ke mobil patroli. Saat itu, aku baru sadar bahwa dia tak tahu apa-apa tentang pelanggaran sebenarnya yang baru saja kulakukan, membocorkan bukti korupsi besar yang melibatkan atasannya sendiri. Namaku Rea, 28 tahun, lahir dan besar di Jakarta. Hidupku selama ini seperti kebanyakan pria gay di Indonesia, tersembunyi, penuh rahasia, tapi tetap mencari celah untuk bahagia. Aku bekerja sebagai jurnalis investigasi di sebuah media kecil yang sering menyelami kasus-kasus korupsi pejabat. Tapi di balik itu ada Ardi, pria yang membuat dunisku berwarna. Kami bertemu 2 tahun lalu di sebuah kai tersembunyi di Kemang. Dia, 30 tahun, polisi muda yang idealis, bertugas di satuan reserse. Awalnya, kami hanya bertukar pandang, senyum malu-malu di tengah keramaian kota yang tak pernah tidur. Tapi lama-kelamaan, obrolan kami mengalir deras, tentang mimpi, tentang ketakutan hidup sebagai gay di negeri yang masih memandang kami sebagai penyimpang. Ardi bukan polisi biasa. Dia benci korupsi yang merajalela di instansinya. "Aku bergabung dengan polisi untuk melindungi orang, Rea," katanya suatu malam saat kami berjalan di pantai Ancol, angin malam meniup rambutnya yang pendek. Tapi semakin lama aku melihat betapa busuknya sistem ini. Aku jatuh cinta pada keberaniannya, pada cara dia memegang tanganku di kegelapan meski tahu risiko besar. Kami saling melengkapi, aku dengan penadan kamera, dia dengan seragam dan lencana. Tapi cinta kami selalu dibayang-bayang ancaman. Keluargaku di kampung Jawa Tengah tak tahu, mereka hanya menunggu aku membawa pulang istri. Teman-temanku di kantor pun tak ada yang curiga. Hanya Ardi yang tahu segalanya tentangku dan sebaliknya. Hubungan kami semakin dalam. Kami sering bertemu di apartemen kecilku di Jakarta Selatan, berbagi cerita tentang hari-hari yang melelahkan. Ardi cerita tentang rekan-rekannya yang homobik, yang sering melecehkan tersangka gay dengan kata-kata kasar. "Mereka bilang kami ini dosa besar, Rea. Padahal aku sendiri." Suaranya selalu bergetar saat mengatakan itu. Aku peluk dia erat, berusaha menghapus luka itu. Tapi aku tahu, sebagai polisi, Ardi hidup dalam kontradiksi. Dia menyembunyikan orientasinya rapat-rapat, takut dipecat atau lebih buruk lagi. Di Indonesia ini, polisi gay sering jadi bahan ejekan, bahkan korban kekerasan dari dalam instansi sendiri. Suatu hari, aku mendapat tip besar, kasus korupsi proyek infrastruktur di Jakarta, melibatkan pejabat tinggi polisi. Aku selidiki diam-diam, malam demi malam. Ardi tahu, tapi dia memintaku hati-hati. "Jangan gegabah, sayang. Mereka berbahaya." Tapi aku tak bisa berhenti. Ini kesempatan untuk membersihkan nama baik polisi seperti Ardi. Aku kumpulkan bukti, rekaman suara, dokumen transfer uang, oto-oto pertemuan rahasia. Salah satu tersangka utama adalah Komisaris Budi, atasan langsung Ardi di Polda Metro Jaya. Pria tua yang terkenal homobik, sering beri kuliah tentang demoral bangsa di depan anak buahnya. Hari penangkapan itu aku baru saja keluar dari pengadilan di mana aku serahkan bukti anonymously ke jaksa. Jantungku berdegup kencang, tapi ada rasa puas. Akhirnya, keadilan akan tegak. Tapi saat aku menelepon Ardi untuk cerita, dia bilang sedang bertugas di sekitar sana. Kami janjian bertemu sebentar di luar gedung, hanya peluk singkat sebagai tanda bahagia.
Tak kusangka itu jadi mimpi buruk. Polisi itu bernama Sari, toh aku tahu namanya kemudian melihat kami. Dia langsung marah besar. Kalian ini menghina seragam negara, teriaknya, sambil tarik Ardi menjauh dariku. Ardi mencoba tenang, tunjukkan kartu identitasnya. Saya polisi juga, Pak. Tapi Sari malah semakin ganas. Polisi kok begini? Pasti kau juga penyimpang. Mereka bawa kami berdua ke kantor polisi terdekat. Di ruang interogasi, Sari memandang kami dengan jijik. Ceritakan kalian sudah berapa lama melakukan dosa ini. Aku diam saja, tapi Ardi berusaha jelaskan bahwa kami hanya bertemu biasa. Tapi Sari tak percaya. Dia ancam kami dengan pasal pornografi meski tak ada bukti apa-apa. Saat itu aku sadar, dia tak tahu bahwa tas di tanganku berisi salinan bukti korupsi yang baru saja kuserahkan. Jika dia geledah, semuanya akan terbongkar. Dan Ardi yang tahu rahasiaku wajahnya pucat pasi. Malam itu panjang. Kami dipisah, diinterogasi bergantian. Aku dengar Sari bentak Ardi di ruangan sebelah, kau malu-maluin institusi. Homobi itu wajar, karena kalian memang salah. Hati aku hancur. Ardi, pria yang kucinta, harus hadapi ini sendirian. Aku ingat saat-saat indah kami, liburan diam-diam ke Bali, berjalan di pantai Kuta saat senja, tangan saling genggam di balik baju panjang. Suatu hari kita bisa bebas, Rea, bisiknya dulu. Tapi sekarang mimpi itu terasa jauh. Akhirnya setelah berjam-jam, mereka lepaskan kami dengan peringatan keras. Jangan sampai ketemu lagi kalian berdua di tempat umum. Sari menggeram. Kami keluar dari kantor polisi itu dengan tubuh lelah, tapi hati lebih berat. Di luar, hujan deras mengguyur Jakarta. Ardi peluk aku sebentar, matanya basah. Makan aku, Rea. Aku takut kehilangan pekerjaan. Aku angguk, tapi dalam hati aku tahu ini baru awal badai yang lebih besar. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan kami menyebar di kalangan internal polisi. Ardi ditelepon atasannya, Komisaris Budi sendiri. Kau kemarin ditangkap karena apa? Jangan bawa malu nama brigade. Suara Budi kasar di telepon. Ardi cerita padaku malam itu saat kami bertemu diam-diam di apartemenku. Wajahnya penuh kecemasan. Dia curiga, Rea. Katanya ada yang bocor tentang kasus proyek itu. Aku pura-pura tenang, tapi jantungku berdegup kencang. Bukti yang kuserahkan sudah di tangan jaksa, tapi jika Budi tahu aku terlibat, nyawa kami taruhannya. Hubungan kami semakin tegang. Ardi mulai menjauh, takut karirnya hancur. Kita harus berhenti sebentar, sayang. Sampai semuanya reda. Kata-katanya seperti pisau. Aku mengerti, tapi sakitnya luar biasa. Di Indonesia ini, menjadi gay sudah sulit, apalagi polisi gay yang idealis seperti dia. Aku ingat cerita Ardi tentang masa kecilnya di Surabaya, ayahnya polisi keras, yang selalu ajarkan lelaki harus kuat, tak boleh lemah. Ardi tumbuh dengan beban itu, menyembunyikan perasaannya sejak remaja. Saat bertemu aku, dia bilang aku adalah penyelamatnya, yang membuatnya merasa utuh. Tapi sekarang, ancaman datang dari segala arah. Di kantor redaksi, bosku mulai curiga karena aku sering absen. Rea, kau lagi selidiki apa sih? Hati-hati, kasus ini besar. Aku hanya tersenyum, tapi dalam hati gelisah. Aku terus kumpulkan bukti tambahan, Oto Budi bertemu kontraktor di hotel mewah. Suatu malam, aku hampir ketahuan saat menguntit mereka. Mobil hitam mengikuti aku pulang, membuat bulu kuduk berdiri. Ardi semakin tertekan. Dia cerita tentang rekan-rekannya yang homobik. Mereka ejek aku terus, Rea. Bilang aku banci berseragam. Air matanya jatuh saat itu. Aku peluk dia erat, berusaha beri kekuatan. Kita akan lewati ini bersama. Tapi deep down, aku tahu ada pengkhianatan mengintai.
Ardi mulai sering meeting dengan Budi, katanya untuk membersihkan nama. Aku curiga, tapi tak berani tanya langsung. Konflik memuncak saat jaksa hubungi aku secara rahasia. Bukti Anda kuat, Pak Rea. Kami akan tangkap mereka minggu depan. Aku bahagia, tapi takut. Jika Ardi tahu, dia akan marah karena aku tak cerita dari awal. Malam itu, kami bertengkar hebat. Kenapa kau tak bilang dari dulu? Aku bisa bantu dari dalam, teriak Ardi. Justru karena kau di dalam, aku takut kau terlibat, balasku. Kami saling diam, hati terluka dalam. Keesokan paginya, Ardi hilang kontak. Aku panik, telepon berkali-kali tak diangkat. Aku ke kantor polisinya, tapi dia tak ada. Malam harinya, dia muncul di depan pintuku, wajah pucat. Rea, Budi tahu semuanya. Dia ancam aku, bilang jika tak diam, dia akan sebarkan tentang kita berdua. Aku terkejut. Bagaimana Budi tahu? Ardi menunduk. Aku terpaksa cerita sedikit padanya untuk lindungi diri. Pengkhianatan itu datang dari orang yang paling kucinta. Hati aku hancur berkeping. Kau khianati aku, Ardi. Suaraku gemetar. Dia menangis. Aku takut, Rea. Aku takut kehilangan segalanya. Kami bertengkar lagi, kata-kata pedas saling lempar. Tapi di tengah amarah, ada cinta yang masih membara. Aku peluk dia, kami menangis bersama. Kita harus lawan ini, bisikku. Ardi angguk, tapi matanya penuh keraguan. Badai semakin mendekat. Berita tentang penyelidikan korupsi mulai bocor ke media. Budi panik, mulai cari kambing hitam. Ardi dipanggil lagi, kali ini untuk tugas khusus. Aku tahu ini jebakan. Aku putuskan untuk publikasikan bukti sendiri, anonymously. Malam itu aku upload ke situs independen. Pagi harinya, Jakarta gempar. Skandal korupsi Polda Metro Jaya terbongkar. Ardi telepon aku, suaranya panik. Rea, apa yang kau lakukan? Budi marah besar. Tapi di balik ketakutan, ada nada bangga. Kau berani sekali. Kami janji bertemu lagi untuk rencanakan langkah selanjutnya. Tapi saat aku keluar rumah, mobil hitam itu muncul lagi. Kali ini mereka turun dan seret aku masuk. Gelap. Itu yang kurasakan saat sadar di ruangan sempit, tangan terikat. Suara tawa kasar terdengar. Bangun, jurnalis cilik. Itu anak buah Budi. Mereka pukuli aku, tanya tentang bukti. Siapa yang bantu kau dari dalam? Aku diam meski tubuh sakit semua. Pikiranku hanya ke Ardi. Apakah dia selamat? Berjam-jam kemudian mereka buang aku di pinggir jalan babak belur. Aku pulang tertatih, tapi apartemenku sudah digeledah. Laptop hilang, dokumen lenyap. Aku panik, hubungi Ardi. Dia datang cepat, wajah penuh penyesalan. Makan aku, Rea. Aku tak sangka mereka sekejam ini. Dia rawat lukaku, tangannya lembut seperti dulu. Di saat itu, kami sadar cinta kami lebih kuat dari ancaman. Ardi cerita semuanya. Ternyata setelah pengkhianatan kecilnya, dia malah semakin benci Budi. Aku pura-pura setia padanya, tapi diam-diam kumpul bukti tambahan. Ternyata Ardi yang bocorkan lokasi pertemuan rahasia Budi. Pengkhianatan itu palsu untuk lindungi kami. Hati aku lega, tapi juga marah. Kenapa tak bilang dari awal? Dia menunduk. Aku takut kau tak percaya lagi. Kami putuskan lawan bersama. Ardi hubungi jaksa secara rahasia, serahkan bukti internal. Sementara aku tulis artikel panjang, ceritakan semuanya kecuali identitas kami. Media besar angkat, opini publik mendukung. Budi mulai terpojok, anak buahnya deser. Tapi balasan datang cepat. Rumah keluarga Ardi di Surabaya diancam, ibunya ditelepon orang tak dikenal.
Anakmu penyimpang, kami tahu. Ardi hancur. Aku tak bisa biarkan ibu menderita karena aku. Dia putuskan mundur dari polisi, tapi aku tolak. Kita lawan sampai akhir. Konflik semakin gaiceng. Suatu malam kami diikuti lagi. Kali ini di jalan sepi Jakarta Pusat, mobil menabrak kami. Ardi lindungi aku, tubuhnya terluka parah. Di rumah sakit, dia berbaring lemah. Rea, jika aku mati, janji lanjutkan ini. Air mataku jatuh. Kau tak akan mati. Kita akan menang. Polisi resmi selidiki kecelakaan itu sebagai percobaan pembunuhan. Bukti mengarah ke Budi. Akhirnya, penangkapan besar terjadi. Budi dan anak buahnya ditangkap, berita nasional. Ardi selamat meski harus istirahat panjang. Tapi luka batin tetap ada. Ardi trauma, sering mimpi buruk tentang homofobia rekan-rekannya. Aku dukung dia, kami mulai terapi diam-diam di Indonesia, dukungan untuk LGBTQ masih minim, tapi kami temukan komunitas kecil yang peduli. Pemulihan lambat. Ardi keluar dari rumah sakit, tapi karirnya tergantung. Atasannya baru, yang bersih, beri cuti panjang. Kau pahlawan, Ardi. Tapi orientasimu. Itu urusan pribadi. Kata-kata itu beri harapan. Kami pindah sementara ke Yogyakarta, kota lebih toleran untuk sembuh. Di sana, kami hidup lebih bebas. Berjalan di Malioboro, tangan tak lagi disembunyikan sepenuhnya. Ardi cerita tentang masa depan. Mungkin aku resign buka usaha kecil. Aku setuju. Aku sendiri dapat penghargaan jurnalistik, tapi juga ancaman dari sisa jaringan Budi. Suatu hari, Sari, polisi homofobik yang tangkap kami dulu, muncul di berita. Dia dipecat karena terlibat korupsi kecil. Ironi itu buat kami tersenyum pahit. Dia tak tahu saat tangkap kita, dia sendiri melanggar aturan lebih besar, kata Ardi. Cinta kami semakin dalam. Kami bicara tentang adopsi anak, meski tahu sulit di Indonesia. Tapi harapan ada. Komunitas LGBTQ mulai okal, dukung kami dari jauh. Tapi badai belum usai. Mantan rekan Ardi sebarkan rumor tentang orientasinya. Keluarganya tahu, ibunya nangis telepon. Ardi, kenapa kau begini? Ardi hancur lagi. Aku dukung dia, datangi keluarga, ceritakan semuanya. Perjalanan ke Surabaya tegang. Ibunya peluk Ardi, menangis. Mama tetap sayang anak mama apapun. Ayahnya diam, tapi akhirnya angguk. Penerimaan itu beri kekuatan baru. Kembali ke Jakarta, hidup mulai normal. Ardi resign, buka kai kecil di pinggiran. Aku lanjut jurnalistik, fokus isu hak asasi. Kami jadi pasangan yang lebih terbuka, meski hati-hati. Tapi konflik terakhir datang dari dalam. Ardi depresi berat, trauma homofobia masa lalu. Aku merasa tak pantas dicinta, Rea. Malam-malam dia menangis. Aku cari bantuan profesional, kami ikut konseling bersama. Proses itu panjang, tapi buat kami lebih kuat. Ardi mulai terima diri, bahkan ikut kampanye diam-diam untuk toleransi. Suatu hari undangan datang, sidang Budi. Kami jadi saksi. Di pengadilan, Budi pandang kami penuh kebencian. Kalian penyimpang yang hancurkan aku, teriaknya. Hakim tegur, tapi kami tegar. Onis bersalah, Budi penjara lama. Keadilan tegak. Malam itu kami rayakan di pantai. Akhirnya bebas, bisik Ardi. Tahun berganti, hidup kami damai. Kai Ardi ramai, aku tulis buku tentang perjuangan kami, anonymously. Keluarga terima, teman baru dukung. Kami adopsi anak yatim lewat jalur sulit tapi berhasil. Anak kecil itu beri warna baru. Di akhir, kami sadar, cinta sejati lawan segala rintangan. Di Indonesia yang masih penuh prasangka, kami bukti bahwa harapan ada. Cinta tak salah, yang salah adalah kebencian.
Kami berjalan di pantai Bali lagi, tangan genggam erat. Senja indah, seperti janji abadi.